Selamat, sistem terbuka. Meskipun kau lumpuh selama setahun penuh, kau memiliki ketekunan dan tekad. Kau tetap bermeditasi dan berkultivasi setiap hari. Mengaktifkanku. Anggap ini hadiahmu. Hadiah adalah hadiah. Mengapa menghina? Jurus tanpa tanding 8 penjuru. Teknik pemurnian tubuh yang sangat mendominasi. Karena kau bertahan dalam kultivasi harian. Jiwa dan ragamu selaras sempurna. Jeti sekarang. Tingkat kultivasimu adalah puncak peringkat ketiga. Mocking si nona tertua dari keluargamu. Gadis cantik, bawa barang tadi yang ada di pelelangan. Berhasil mendapatkan. Serahkan di sini. Kenapa aku harus? Kau tidak berpikir, itu sesederhana seperti terkena telapak tangan bukan? Kau. Tanda keperawanan. Aku rasa saat ini kamu pasti terbakar sekarang. Sangat berharap seorang pria datang dan memberkatimu kan? Sekedar mengingatkan, aku menggunakan telapak 9 yang gairah. Jika kau mencoba memaksa racun keluar dengan energi internal, itu hanya akan menjadi bumerang. Di luar sini di hutan belantara, tidak ada pria lain di sekitar. Astaga, teknik pemurnian tubuh ini sangat kuat. Tuan muda. Apa yang kau lakukan? Ini meracuni. Tidak mungkin, Nona. Aku menyelamatkanmu. Cepat. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Aku menyelamatkanmu. Apa yang terjadi hari ini? Aku harap kau bisa melupakan. Kalau tidak, sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Kau tidak menghargai kebaikan. Yeshuan, kau sekarang tidak layak untuk nonaku Murongjai. Aku datang ke sini hari ini untuk memutuskan pertunangan untuk nonaku. Aku bahkan belum mengejarnya atas pengkhianatannya. Dan dia berani-beraninya mengirimmu untuk memutuskan pertunangan. Suruh dia datang sendiri. Jangan berani menghina nonaku. Menghina. Aku penyelamatnya. Apa yang telah Murongsi lakukan untukku? Tidak hanya dia tidak tahu berterima kasih, tetapi ketika klan iblis menyerang, dia mengkhianatiku. Dia tidak pantas dihina olehku secara pribadi. Kurang ajar. Minggir. Berani-beraninya kau memasuki sekte bela diri dewaku. Sekte bela diri ilahi memang. Seorang jenius berubah menjadi sampah. Dan masih sangat sombong. Aku harap dalam beberapa hari, saat kau berpartisipasi dalam kerajaan Nalan turnamen seni bela diri, semua bisa selamat dan kembali. Tidak menghormati senior. Baiklah. Duduk. Di masa lalu semua sekte ditindas oleh kejeniusanmu, tak mampu mengangkat kepala. Aku takut kali ini kita benar-benar akan menjadi sasaran. Selain Murongjai, berani mengirim seseorang untuk memutuskan pertunangan. Karena dia punya pendukung baru, kau ingin mencelakai murid-muridku. Dalam kerajaan Nalan turnamen seni bela diri ini, aku memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Aktifkan tugas acak. Tuan rumah silakan segera berpartisipasi dalam kerajaan Nalan turnamen seni bela diri dan menangkan juara pertama. Bisakah aku tidak berpartisipasi? Tidak. Aku pusing. Bagaimana kau bisa keluar dari sana? Aku tidak pernah bilang. Aku hanya bisa tinggal di dalam. Jika kau tidak berpartisipasi, kau akan langsung dimusnahkan oleh sistem. Tidak hanya aku akan berpartisipasi, tetapi aku juga akan memenangkan semuanya. Baiklah, karena kau memiliki tekad seperti itu, bagaimana aku bisa tidak punya keberanian untuk menghunus pedangku? Murongsi, tunggu saja. Aku ingin melihat sendiri.
Jika kau bisa membayar hutang ini. Kerajaan Nalan turnamen seni bela diri. Murongshi adik. Kudengar di kerajaan Nalan, pernah ada seorang bocah jenius bernama Ye Zuan. Sekarang dia jadi sampah. Apa itu benar? Mingfeng Alchemist. Tuan Sekte, apakah kau mendengar gonggongan anjing? Kau panggil siapa anjing? Siapapun yang menggonggong itulah yang kusebut anjing. Saudara Ming, apakah kau berencana untuk menyalahkan semuanya? Sampang. Apa kau tahu? Apa akibatnya? Menyinggung alkemis kelas 5. Aku tidak tahu. Tapi, jika kau tidak bisa mengontrol mulut anjingmu, maka aku tidak keberatan mencabik-cabiknya. Dasar sampah. Masih saja sombong. Hari ini aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Jangan lancang. Bangun sekarang. Yang Mulia akan datang. Salam Yang Mulia. Minggir dari jalanku. Aku akan berurusan denganmu nanti. Salam Yang Mulia. Salam Yang Mulia. Ye Zuan, kenapa kau tidak berlutut di hadapan Yang Mulia? Ini adalah segel naga naik yang dianugerahkan Kaisar. Yang Mulia pernah berkata bahwa pembawa segel dibebaskan dari semua kesopanan umum. Apakah kau pikir aku masih perlu membungkuk? Baiklah. Kali ini Ye Zuan dibebaskan dari semua basa-basi. Setelah besok, segelnya akan batal. Yang Mulia sialan benar-benar membuang seseorang setelah kegunaannya habis. Hari ini, berbagai sekte telah berkumpul di sini untuk membedakan diri mereka sendiri. Ini adalah kuali raungan naga yang tak terlihat selama seabad. Dan King Xin, pengurus sekte alkimia. 9 cincin dari kuali ini adalah pencapaian tertinggi. Selama kalian para jenius memasukkan energi spiritual kalian ke dalam kuali ini, bakat kalian akan terungkap. Siapa yang akan pergi duluan? Yang Mulia, junior ini akan mempersembahkan pertunjukan sederhana. Mohon maafkan kecerobohanku. Lima raungan naga. Kekuatan spiritual yang mengerikan. Mama, dalam hal kekuatan spiritual saja, kita orang tua ini. Ultimate. Mungkin bukan tandingannya. Saat itu bahkan Yang Mulia. Sao Gundam. Hanya mencapai 5 raungan. Tidak hanya itu, anak ini juga seorang alkemis. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui Yang Mulia. Sungguh seorang pahlawan muncul dari masa muda. Kemarilah ke sisi Yang Mulia ini. Lanjutkan tesnya. Sepertinya tidak ada lagi jenius yang akan muncul. Apel. 5 raungan naga lagi. Bakat Murongshi adalah yang kedua setelah Mingfeng. Tidak heran mereka berpasangan. Namun, bukankah Murongshi tunangan Ye Zuan? Ye Zuan, semua orang jenius telah diuji. Mungkinkah sekte bela diri ilahimu datang untuk menonton pertunjukan? Seekor anjing tidak membenci rumah yang miskin. Kau cukup peduli dengan tuanmu. Sampang. Dantianmu sekarang lumpuh. Kau hanya bisa menyombongkan diri dengan mulutmu. Sampah tetaplah sampah. Tidak hanya kau tidak berbakat, tetapi kau juga terkena serangan balik oleh aura kuat kuali raungan naga. Sungguh tidak ada keajaiban. Seorang jenius menjadi sampah. Sungguh drama. Baiklah, mari kita akhiri sandiwara ini. Mulailah pestanya. Yang Mulia, di hari yang baik ini, putriku punya permintaan. Bicaralah dengan bebas. Ye Xuan dulunya jenius, kini hanya lumpuh selama bertahun-tahun.
terlena dalam kebejatan, tak mencapai apapun. Aku minta pertunangan ini dibatalkan. Aku mencari alkemis jenius sejati lainnya. Aliansi pernikahan Mingfing. Hamba mohon yang mulia mengumumkan ini ke seluruh dunia. Nona Murong, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Kau berani memutuskan pertunangan ini di depan umum. Kau tidak menghormati sekte bela diri dewaku. Murongshi, aku punya pertanyaan untukmu mengenai pertunangan yang rusak ini. Apakah ini keputusanmu sendiri atau kau diancam? Tentu saja ini keputusanku sendiri. Setelah semua yang kulakukan untukmu, aku bahkan belum menuntut pengkhianatanmu. Namun kau dengan mudah mengucapkan kata-kata memutuskan pertunangan. Ye Xuan, awalnya aku memilihmu karena bakatmu. Kau memilihku karena kecantikanku. Kita hanya saling memanfaatkan. Kalau tidak, hanya kau yatim piatu. Bagaimana kau bisa pantas untukku seorang wanita bangsawan? Saling memanfaatkan. Tidak layak untukmu. Memang, kau lumayan dulu. Sekarang kau bahkan tak pantas untuk membawakan sepatuku. Ye Xuan, bahkan jika kau masih memiliki kehebatanmu yang dulu, hari ini, aku tetap akan memutuskan pertunangan ini. Prestasi masa depannya, alkemis terhebat dalam sejarah. Bahkan kau di puncakmu, hanya bisa mendongak. Murong Jie, kau menindas orang lain terlalu Kau pikir kau bisa memutuskan pertunangan sesukamu? Semua orang di benua Yungxi tahu bahwa ditolak itu sangat memalukan. Sekte segudang bungaku tentu saja akan memberikan kompensasi kepadamu. Mengganti rugi. Kompensasi sampahmu dibandingkan dengan apa yang kuberikan padamu saat itu. Kurang dari kotoran. Ye Xuan, kau sekarang. Kami bersedia menawarkanmu kompensasi. Hanya untuk menghindari gosip. Jangan keterlaluan. Hari ini aku meminta yang mulia. Menyusun titah untuk rakyat. Aku mencabut pertunangan denganmu. Itu menunjukkan sedikit rasa hormat padamu. Aku akan ke sakti ilahi dan memutuskannya sendiri. Dan kau akan dipermalukan selamanya. Baiklah, aku setuju untuk memutuskan pertunangan. Apa? Tapi sebelum kita melakukannya, aku ingin kau untuk mengembalikan semua yang kuberikan padamu. Sama seperti sebelumnya, tidak ada yang hilang. Apa? Tidak bisakah kau melakukannya? Murongshi, kau akan menyesali ini. Apakah ini 9 raungan naga yang legendaris? Ye Xuan sebenarnya memiliki bakat tertinggi. Ini tidak mungkin. Dengan langit dan bumi sebagai saksiku, aku memberimu surat cerai ini. Biarkan semua orang di bawah langit tahu. Hari ini aku bercerai denganmu, Murongshi. Menolak pernikahan. Kau pikir kau siapa? Menceraikanku. Bagaimana kalau menceraikanmu? Berbicara tentang tidak tahu berterima kasih. Dengan begitu benarnya. Baru kali ini, aku melihat yang seperti ini. Nona Kesatria, simpan pedangmu. Aku punya metode sendiri. Ye Xuan, tidak hanya kau tidak berguna, tapi kau tetap butuh bantuan seorang wanita. Apa hakmu? Untuk menceraikan Murongshi, kau tidak pantas menjadi pria. Nona Kesatria, kataku. Aku punya caraku sendiri. Simpan pedangmu. Kau masih ingin membuatku merasa bersalah. Aku mencapai peringkat ke-7 pada usia 18. Setahun yang lalu aku mencapai peringkat ke-9. Aku membunuh leluhur iblis. Selama waktu ini, aku tidak pernah membenci bakatnya yang biasa-biasa saja. Sekarang sebagai balasannya kalian berdua berkomplot melawan aku. Aku tidak pantas menjadi seorang pria. Apakah kau? Dan tianmu lumpur. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Kau berpikiran kotor. Munafik. Pengunjung 3 kali sehari ke rumah kesenangan kau munafik. Kau berani membandingkan dirimu denganku. Bagaimana kau tahu? Aku meremehkanmu. Kaulah yang pergi ke rumah kesenangan. Jangan fitnah aku. Yang mulia, Anda harus menegakkan keadilan untuk Murongshi dan aku. Ye Xuan. Barusan dalam uji coba kuali raungan naga, kau masih memiliki bakat tertinggi. Kau benar-benar orang pilihan. Tapi sekarang dantianmu hancur. Orang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Ini juga fakta. Kau tidak bisa menahan Nona Murongshi seumur hidupnya. Bagaimana kalau begini, kalian berdua berkompromi? Murongshi tidak memutuskan pertunangan, dan surat cerai yang baru saja kau tulis tidak berlaku. Dengan begini kalian berdua menyelamatkan muka. Bagaimana? Wanita picik. Kau akan menyesali ini. Meninggalkanmu dan memilih Mingfeng adalah satu-satunya keputusan tanpa penyesalanku. Kau bilang dia lumpuh. Baiklah, di kompetisi sekte dalam 3 hari, jika kau mengalahkannya, maka kau bisa datang dan memutuskan pertunangan.
Jika dia mengalahkanmu, maka surat cerai akan diberikan. Berani kau, dan kau siapa? Kau berani memerintah nona muda ini. Aku perintahkan kau. Kau terlalu tinggi hati. Bagaimana menurutmu? Aku akan mengikuti pengaturan Nona Mo. Apa latar belakang orang ini? Mengapa yang mulia? Begitu gugup, bagaimana aku tahu? Semuanya kembali dan istirahat. Aku harap generasi muda akan bersinar terang di kompetisi sekte dalam 3 hari. Kali ini, anggap saja aku membalas budimu. Aku tidak meminta bantuanmu. Tunggu saja. Hai nona muda, mengapa kau lagi? Akankah ini berakhir? Lihat saja kemana kau akan lari. Kakekmu benar-benar rubah tua. Untuk berpikir dia menyembunyikanmu di dalam tempat terkutuk ini. Apa kau tahu betapa aku telah mencarimu? Tapi itu menghabiskan banyak sumber daya. Kau menyakitinya. Hanya orang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Apel, kau juga ingin ikut campur dalam urusan kakekku. Kau. Racun apa yang kau berikan padaku? Bagaimana menurutmu? Binatang. Saat kakakku tahu siapa kau, dia akan membuat seluruh keluargamu membayar. Maka sebaiknya kau kembali hidup-hidup. Hari ini aku akan mengambil tubuh rohmu dan kemudian membuat sampah ini menghilang. Maka tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi hari ini. Pada waktunya, aku akan menggunakan tubuh roh bawaanmu. Melalui kultivasi fusi yin yang, aku pasti akan mencapai alam legendaris. Lalu, seluruh benua Yunsi akan menjadi milikku. Aku tak akan pernah membiarkanmu berhasil. Pria sebesar itu menindas seorang wanita. Lebih buruk dari binatang buas. Yesuan, tolong, selamatkan aku. Apa yang kau katakan? Saling membantu. Nah, salahmu sendiri karena tak tahu menilai. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Bunuh dirimu. Jadi aku tidak perlu mengotori tanganku. Kebetulan sekali. Aku suka ikut campur. Apalagi dengan sampah sepertimu. Kau mencari mati. Siapa kau? Seseorang yang bisa membuatmu lenyap. Tunggu saja. Nona muda. Semoga baik-baik saja. Aku perlu menggali beberapa sumber daya kultivasi darimu. Tidak. Aku ingin meminjam beberapa sumber daya kultivasi darimu. Panas. Panas. Kau lagi. Selamatkan aku. Ini, aku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Tidak. Racun di tubuh wanita ini, jika yin dan yang tidak diselaraskan tepat waktu, dia pasti akan mati. Pilih untuk menyelamatkan. Hadiah. Tombak ilahi abadi. Pilih untuk tidak menyelamatkan. Kematian mendadak. Apakah aku punya pilihan? Aku sudah pernah bersamanya sekali. Kali ini, aku sama sekali tidak bisa memanfaatkannya lagi. Uji coba lulus. Sistem macam apa ini? Menggodaku dengan kecantikan. Dunia ini benar-benar tempat yang berbahaya. Membuka alkimia ilahi. Alkimia dewa. Aku dapat jackpot. Nonamu. Maafkan aku. Aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Ini sangat merepotkan. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Kuharap kau akan bertanggung jawab padaku saat kau bangun. Kau berani mengambil keuntungan dariku, kau cari mati. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku menyelamatkanmu. Selamatkan aku.
Gadis cantik. Malam berkabut. Malam musim semi bernilai 1000 emas. Lepaskan. Kau bilang kau menyelamatkanku. Kau dengan dantian yang lumpuh. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Aku tahu Anda yang tidak beres terakhir kali. Sekarang jelaskan dirimu dengan jelas. Aku menyelamatkanmu. Kukira kau seorang pria yang benar. Ternyata kau hanya penjahat keji yang memangsa yang lemah. Seperti yang diduga, sudah selesai. Dia benar-benar melakukannya. Pil yang kau minum ini, aku sendiri yang memurnikannya untukmu. Ayo, aku terkena pil gairah 9 yang. Penawarnya adalah pil tingkat 7. Harganya mahal. Aku lihat dantianmu hancur. Kau bahkan tidak sebaik manusia biasa. Kau sendiri yang membuatnya. Beginikah caramu bermain? Benar-benar tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Sudah selesai. Aku tidak peduli. Siapa yang tahu apa yang kau berikan padaku? Setelah kompetisi, kau akan kembali ke klanmu bersamaku. Setelah kakekku memastikan aku baik-baik saja, kau bebas. Gila. Setelah kompetisi kau tidak akan lolos. Yang mulia, semua personel yang tidak terkait telah diberhentikan. Kompetisi dapat dimulai. Yang mulia. Yang mulia. Mulailah pengumuman. Semuanya. Menurut nomor yang diundi kemarin, naik panggung secara bergantian. Pemenang tetap di panggung untuk menerima tantangan lebih lanjut. Yang lain juga dapat menantang kapan saja. Kompetisi dimulai. Siapa yang beruntung sekali? Aku menggambar nomor 1. Sinto murid Sakti Suci. Yeshuan, kenapa kau tidak menyerah saja? Hangus. Ketua Sekte. Pertunjukan baru saja dimulai. Hari ini, aku akan menunjukkan 7 sekte, seperti apa Sang Jin Yuxian pernah mengguncang seluruh benua. Betapa kuatnya dia. Yezuan, kompetisi ini bukan permainan anak-anak, dan tiangmu lumpuh. Kecerobohan dapat merenggut nyawamu. Yeshuan, jangan main-main. Ketua Sekte, percayalah padaku. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Nak, kuberimu kesempatan lebih dulu. Kau pikir aku butuh belas kasihanmu? Sangat cepat. Kau menyerang diam-diam. Banyak bicara. Aku akan membunuhmu. Yeshuan, jangan biarkan kabutnya menyentuhmu. Ini tidak mungkin. Bahkan tubuh fanaku ini tak bisa kau kalahkan. Kau bukan siapa-siapa. Kau mencari mati. Yeshuan, Kurang ajar. Kau telah memenangkan pertandingan. Mengapa menggunakan metode keji seperti itu? Jika aku tidak begitu kuat, aku hampir mati barusan. Ini hanya pelajaran. Yang mulia, anak ini kejam. Tolong beri kami keadilan. Anak ini jenius. Dan Tian hancur. Namun masih begitu kuat. Xintong belum terluka parah. Kompetisi berlanjut. Sang putra terkuat keluarga 11. Yezuan, aku akan membantaimu seperti anjing. Menghindar apa? Apa kau takut menghadapiku secara langsung? Bodoh ceroboh. Kau harus meluangkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan otakmu. Kau mencari mati.
Yang mulia, apakah Anda ingat TEKNEK, kaki turun tertentu? Mungkinkah itu jejak kaki besar yang legendaris? Jejak kaki besar. Yeshuan, Jejak kaki besar. Giliranku. Apel, beraninya kau menyentuh jejak kaki besarku. Kau mencari mati. Apakah itu semua kekuatan yang kau miliki? Bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak peduli seberapa keras tubuhmu, itu tidak akan melindungi bagian dalammu. Jadi hanya itu yang kau punya. Meledak. Yeshuan. Berapa banyak lagi rahasiamu yang tidak aku ketahui? Selanjutnya, Bagaimana ini mungkin? Dia jelas melumpuhkan dantiannya sendiri. Murongshi, dia melumpuhkan dantiannya. Memang benar dia tidak bisa lagi berkultivasi, tapi tubuh fisiknya sekarang sangat kuat. Itu mendapat manfaat dari kultivasinya sebelumnya. Aku akan pergi dan menemuinya membuatnya menyati. Yezuan, hari ini aku akan menunjukkan padamu. Di antara kita berdua, siapa raja sejati di era ini? Peringkat ke-6 awal. Alkemis ini sungguh hebat. Jika setiap anggota sekte pil memiliki salah satu dari pil ini, siapa yang bisa melawan mereka? Dia pakai kekuatan luar untuk naik kultivasi. Ini melanggar aturan. Min Feng mengolah dan Wu bagaimana itu melanggar aturan? Kau, jangan khawatir ketua sekte. Yezuan, apa kau masih berpikir? Kau adalah jenius yang melampaui semua teman sebayanya dulu kala. Karena kau, semua kejayaanku, semua orang menutup mata. Aku membencimu. Karena kau, aku harus menemukan cara lain. Menciptakan kembali fondasiku dengan mempelajari pil alkimia. Aku menderita. Dan masih, karena kau, semua yang kucintai direbut olehmu berkali-kali. Aku membencimu. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang. Yezuan kamu tidak bisa sebanding dengan saya, Mirvan. Aku melukaimu sedalam ini. Jika kau ingin pamer di sini hari ini, kau datang ke tempat yang salah. Coba kulihat seberapa tangguh mulutmu. Sangat kuat. Min Feng memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku tidak menyangka kekuatan pribadinya begitu mengerikan. Di antara generasi muda, dia tidak diragukan lagi yang terkuat. Tunggu. Yezuan. Setelah jatuh dari kejayaan, lihat dirimu sekarang. Kau bahkan tidak memiliki sumber daya kultivasi lagi. Kau benar-benar hidup, lebih buruk dari anjing. Apel, dia benar-benar menggunakan benda itu dalam duel. Trik yang tidak berarti. Beraninya kau memamerkan keterampilan remeh seperti itu di hadapan seorang ahli. Hari ini aku akan membunuhmu. Kau tepat seperti yang kubutuhkan untuk berlatih. Ini, bukankah dantian Yezuan sudah lumpuh? Min Feng tingkat ke-6, sama sekali tidak berdaya. Dantian hancur. Dia masih bisa menemukan cara lain untuk melatih tubuhnya. Orang ini pasti akan menjadi masalah serius bagiku di masa depan. Maksudmu? Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kekuatan tak terduga yang omong kosong.
Hanya sampah jelas itu, menggunakan kekuatan eksternal, dipaksakan bertumpuk. Kau binatang kecil, kau berani. Dan Kingsit. Kenapa aku tidak berani? Berhenti. Yeshuan, jangan keterlaluan. Aku terlalu memaksakan. Semua orang tahu. Dan Tianku sekarang lumpuh. Dia secara paksa menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kultivasinya ke ranah yang jauh lebih tinggi dariku. Untuk berduel denganku. Tidakkah kau pikir aku pasti mati? Yeshuan, Ming Feng adalah seorang jenius dari sekte Pil. Masa depannya tak terbatas. Dan kau hanya sampah tanpa gantian. Bahkan jika kau bisa mengolah tubuhmu, tapi tidak lama kemudian, kau akan terhenti oleh kurangnya sumber da'a. Dan berhenti di sini. Jangan berpikir, kau bisa menunjukkan kejeniusanmu lagi. Jangan berpikir, kau bisa mengambil kembali semua yang pernah kau miliki. Hentikan omong kosongnya. Jika kau tidak ingin bertarung, pergilah. Jangan berpikir aku akan tetap seperti sebelumnya, menunjukkan belas kasihan padamu. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu hari ini, lalu secara pribadi pergi ke pintumu untuk memutuskan pertunangan. Seni hujan pedang Sakura berguguran sejati. Puncak tingkat ke-6. Dia benar-benar telah mengembangkan domain. Sepertinya kejuaraan kali ini miliknya. Keduanya tingkat ke-6. Tetapi tahap awal dan puncak adalah dunia yang terpisah. Yang dulunya sombong. Yang terpilih. Sayang sekali. Keahlian ilahi, tombak menekan langit. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa begitu mudah menghancurkan hujan pedangku? Dalam menghadapi kekuatan absolut, itu semua omong kosong. Aku tetap aku. Kau hanya pantas untuk membuatku bersinar lebih terang. Tetapi kau tidak bisa melampauiku. Murongshi, hari ini, aku menceraikanmu dasar sampah. Tidakkah kau akan mengumumkan hasilnya? Baiklah. Seorang jenius adalah seorang jenius. Kau menang. Hadiahnya milikmu. Turnamen hari ini sudah berakhir. Rapat dibubarkan. Percaya padaku sekarang. Para tetua sekte Xiao Yao juga bilang menggabungkan benih api sangat berisiko. Kusarankan kau jangan mencobanya sembarangan. Yezuan, tinggalkan barang-barangnya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika kau cukup beruntun, punya benda langka bukan segalanya. Menjaga pusaka itulah kebenaran sejati. Apa maksudmu? Yeshuan memenangkan kompetisi. Wajar jika dia mendapatkan hadiahnya. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut diejek oleh dunia? Akankah dunia menertawakan kita? Kita tidak tahu. Tapi aku tahu, tahun depan di hari ini, akan menjadi hari kematianmu. Kalian anjing tua. Masih ingin mencuri barang-barangku? Tidak mungkin. Yeshuan, dengan kekuatan mereka bertiga, kau tak bisa melawan. Lari, tinggalkan aku sendiri. Mang Wan Qiu, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku bisa menjamin keselamatan sekte bela diri ilahimu. Kalau tidak, bencana besar akan menimpamu. Mang Wan Qiu, aku harap kau membuat pilihan yang bijak. Kalian orang tua. Aku bahkan tidak menganggap kalian ada. Sayang sekali. Dua tetua, jika kalian dapat membantu sekte Pil saya mendapatkan benih api, sekte Pil bersedia menghadiahkan kalian masing-masing satu pil Taizuan untuk membantu kalian maju lebih jauh. Bagus. Orang tua, aku akan mengingat serangan telapak tangan ini. Jadi bagaimana? Hari ini kau pasti mati. Benih api ini sangat sulit untuk digabungkan. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Oh, apa aku benar-benar akan mati? Cakram Tai Kain yang pemurnian tubuh tingkat 6. Benih api sepenuhnya menyatu.
Pemberitahuan sistem. Juara pertama dalam kompetisi sekte. Hadiah diperoleh. Ranah meningkat. Yeshuan. Yang mulia, Yesuan telah menjadi abu. Harta karun itu juga. Kerugian kecil ini, mari kita The bebankan film was pada sekte bela diri translated ilahi. and Dimengerti. narrated by M. Lakukan. Media. Aku belum mati. Dibawa kembali dari ambang kematian. Memicu hadiah. Nirvana roh abadi. Tubuh tiran abadi. Teknik kontrol waktu, penguasaan waktu. Semua hal dapat dikendalikan. Setelah aku pulih, aku akan memastikan kau lenyap. Kau sudah bangun. Minum obat ini. Aku menyelamatkanmu kali ini. Benar. Kau menyelamatkanku kali ini. Aku menyelamatkanmu terakhir kali. Kita impas. Ayo pergi. Kau mau kemana? Ikut aku menemui kakakku. Kau memberiku pil yang tidak diketahui. Kau bisa pergi hanya setelah memastikan aku baik-baik saja. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Musik murid Sekmimo. Tidak hanya tubuhmu baik-baik saja, tetapi bahkan luka tersembunyimu sebelumnya telah sepenuhnya dibasmi. Kakak, apa kau yakin? Di Bin Wayongsi ini, aku khawatir hanya kau yang berani mempertanyakan orang tua ini. Lihat, aku tidak berbohong padamu. Aku sementara akan percaya kau menyelamatkanku. Seperti anjing menggigit Ludong Bin. Siapa yang kau sebut anjing? Aku pernah mendengarmu mengatakan ini sebelumnya. Ini bukan penghinaan. Ini pepatah umum. Kau tidak akan mengerti meskipun kujelaskan. Kau baik-baik saja sekarang. Bisakah aku pergi sekarang? Ada apa dengan pria ini? Nona muda ini biasanya menjadi pusat perhatian di luar. Pria ini sepertinya di matanya. Aku sangat benci ini. Apa kau begitu terburu-buru untuk pergi? Apa kau tidak ingin meninggalkanku? Siapa yang akan merindukanmu? Kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tanpa menipu beberapa sumber daya kultivasi. Sayang sekali pergi seperti ini. Seperti yang diduga, kalian para pria semua sama saja. Aku melihatmu dan para pria busuk itu. Tidak ada bedanya. Tuanmu, aku menyelamatkan putri sulungmu. Bukankah seharusnya keluargamu menunjukkan rasa terima kasih? Kau anak kecil yang menarik. Keluargamu kami selalu menempati janji. Kingsley, siapkan kamar untuknya. Dan siapkan beberapa pakaian baru untuknya. Mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tinggal di kediaman keluarga Moku. Tinggallah selama yang kau mau. Apakah kau puas sekarang? Kakek, kenapa kau membiarkan dia tinggal di rumah kita? Tuanmu, bagaimana kau tahu namaku Yezuan? Jangan gugup. Jika aku ingin mencelakaimu, aku tak perlu trik apapun. Puncak tingkat ke-9, setengah langkah alam ilahi. Jangan khawatir. Di rumahku, tak seorang pun dapat menggangguku Ifas Iembo. Yesuan, aku percaya pada karaktermu. Aku juga percaya kau bukan sampah seperti yang dikatakan semua orang. Jaga Kingsley baik-baik untukku. Bagaimana tuan mau tahu segalanya? Lupakan saja, aku akan tinggal untuk saat ini. Apa yang kalian lakukan berdiri di sini? Cepat dan siapkan tempat mencuci dan istirahatku. Kau Bagaimana denganku? Kau tidak mendengarkan kakekmu. Kau akan mendapatkan balasannya.
Kakak cepatlah. Kita akan terlambat jika tidak pergi sekarang. Kau mau kemana? Mo Qingsun, nona muda kedua dari keluargamu. Apa? Apakah kau terpesona oleh pesonaku? Sayang sekali. Kau akan jauh lebih baik jika bisu. Apakah kedua pengguna pupil power itu sudah tiba? Mereka menunggu di depan pintu. Kakak, pria tadi, apakah itu sampah menyebalkan yang kau bicarakan? Dengan pesona dan penampilan itu, dia jauh lebih baik daripada anak orang kaya yang manja itu, benar-benar tampan. Jika kau tidak bicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Ayo pergi, kita ada urusan penting yang harus dihadiri. Kenapa kau mengikuti kami? Aku bisa berjalan kemanapun aku mau. Urus urusanmu sendiri. Kau... Apa yang kau lihat? Aku berpakaian seperti ini baik-baik saja, tapi mengapa kalian berdua juga berpakaian seperti ini? Kita harus berhati-hati di kota. Kita tidak boleh membiarkan orang lain melihat bahwa kita kaya. Saudara Yishuan, namaku Mo Qingxue. Aku adik perempuannya. Senang bertemu denganmu. Mungkinkah orang-orang zaman sekarang terbatas di bawah alam dewa karena mereka berpuas diri? Hanya dengan menghancurkan lalu membangun kembali, seseorang dapat mematahkan belenggu dan mencapai alam legendaris. Hancurkan lalu bangun kembali. Itu membuatku takut setengah mati. Bibi, jiwaku telah menderita pukulan berat. Bagaimana kau akan mengkompensasiku? Jika kau tidak bisa merasakannya sendiri, itu masalahmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku baru saja di tengah-tengah pencerahan. Kau keluar seperti itu kan? Aku kehilangan semua akal sehatku. Itu karena kau lengah. Kenapa menyalahkanku? Kau menjelaskan kepada seorang wanita sungguh seperti mencari masalah. Baiklah Bibi, maaf aku salah. Jika aku tak bisa mengalahkanmu, aku bisa menghindarimu. Berhenti. Apa sekarang? Aku tidak punya apa-apa. Singkatnya, kau tidak bisa pergi. Aku mengerti. Kau mengerti apa? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau menyukaiku? Menyebalkan. Kau, betapa tidak tahu malunya. Terima kasih atas pujiannya. Ada lagi. Tidak ada lagi, aku pergi. Yesuan, berhenti. Aku punya pertanyaan untukmu. Apalagi yang kau inginkan, Bibi? Apa yang kau katakan tentang menghancurkan lalu berdiri? Apa artinya? Hanya ini. Tentu saja tidak. Ini hanya salah satu pertanyaan. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan memberitahu kakakku bahwa kau cabul. Maka kakakku pasti akan. Baiklah, aku akan bicara. Hanya saja aku telah memahami dengan jelas hukum agung langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Bukankah dantianmu lumpuh? Bagaimana mungkin merasakan hukum antara langit dan bumi? Ya, aku juga tidak begitu yakin. Benar. Berapa lama kakekmu berada di puncak tahap ke-9? Pernahkah dia memahami hukum langit dan bumi? Mungkinkah cara untuk merasakan hukum agung antara langit dan bumi adalah melumpuhkan dantianmu? Kau benar. Meskipun itu benar, berapa banyak orang di dunia ini bersedia untuk alam eterial itu, untuk melumpuhkan dantian mereka, dan memulai semuanya dari awal lagi. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Lihat aku, dantianku sekarang lumpuh, tapi aku baik-baik saja. Aku tahu kau menghiburku. Terima kasih. Di mana semangat yang tak terkendali dan tak masuk akal itu? Aku tidak terbiasa kau menjadi seperti ini tiba-tiba. Memanfaatkan dan bertingkah malu-malu. Betapa tidak tahu malunya. Ini lebih nyaman. Betapa murahnya. Belum pernahkah kau mendengar pepatah? Orang baik tidak hidup lama. Orang jahat hidup selama 1000 tahun. Kalau begitu aku bertanya padamu tentang tubuh hukum bawaanku. Apa kau tidak sedikit pun penasaran? Ini. Jika aku tahu, bukankah aku akan berkultivasi denganmu?
Jalan kultivasi ini akan menjadi perjalanan yang mulus. Kau sebenarnya tahu? Ya terus kenapa? Jadi bagaimana? Karena kau tahu rahasia ini. Tidakkah kau punya pikiran lain tentangku? Tentu saja tidak. Bahkan jika kau berpose menggoda, berdiri di depanku, dan melepas semua pakaianmu, aku tidak akan tertarik padamu. Aku tidak cantik. Apakah King Sui cantik? Wah, tunggu. Bukan itu maksudku. Yesuan, apa kau tahu pepatah memiliki cincin giok menjadi kejahatan? Maksudmu, Kakakku sedang bersemedi berkultivasi, dan dia tidak akan keluar selama 1 atau 2 tahun. Feng Hu Kimen ini terlalu berharga. Aku takut aku tidak bisa melindunginya, dan aku ingin mempercayakannya padamu. tidakkah kau takut bahwa aku akan kabur dengan itu? Kalau begitu aku pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Apa katamu? Apotek kami baru-baru ini benar-benar sepi. Ketua Agung itu benar sekali. Karena kemunculan tiba-tiba sekte pil. Dengan pil berkualitas tinggi, mereka memonopoli seluruh pasar. Tidak hanya itu, tetapi seorang pembuat pil jenius juga telah muncul. Hanya selangkah lagi untuk menjadi pil abadi. Dan pemuda itu baru berusia sekitar 20 tahun. Nona sulung nona kedua, apa yang kalian lakukan akhir-akhir ini? Ketua Agung, kedua nona telah menilai harta karun di pasar barang antik baru-baru ini. Ada hasil, pasar barang antik selalu melindungi privasi pelanggan mereka. Tapi aku dengar desas-desus bahwa mereka menghabiskan uang seperti air di sana. Bisnis keluarga sedang menderita, dan mereka masih punya waktu luang untuk berkeliaran. Pergi dan bawa mereka kepadaku. Ya. Salam tetua, salam sesepuh. Kami baru saja akan mencarimu. Di matamu, apakah kami berdua tetua ada? Ketua Agung, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Bisnis keluarga sedang berjuang. Dan kalian tidak hanya tidak peduli, tapi kau juga punya nyali untuk pergi ke pasar barang antik dan menghambur-hamburkan kekayaan keluarga. Jika kami tidak mendengar dari para pelayan, kami bahkan tidak akan tahu bahwa kau berada di pasar barang antik, menghabiskan uang seperti air. Apel, apa kau pikir kau sudah dewasa sekarang? Bahwa kau tidak perlu melapor kepada kami lagi? Kan tanda tanya. Kau bukan kepala keluarga. Mengapa kami harus melapor kepadamu? Lagi pula, uang ini awalnya diizinkan untuk digunakan secara bebas oleh kakak. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa hakmu untuk memberi kami sikap seperti ini? Kurang ajar. Kau semakin menjadi-jadi. Kami adalah tetua keluargamu. Dengan kepala keluarga tidak ada. Kami yang memutuskan segala urusan. Kau. Para tetua, tolong jangan masukkan kata-kata King Su ke dalam hati. Dia masih muda dan tidak mengerti. Menurut aturan keluarga, berani berbicara kepada para tetua seperti ini. Ini adalah teknik kultivasi kesengsaraan surgawi. Urat spiritual tingkat. Tidak hanya itu. Kami juga mendapatkan tambahan 1 juta. Para tetua, tadi malam kami para saudari terlalu lelah untuk melapor. Kami mohon maaf. Kami para tetua hanya peduli dengan perkembangan keluargamu. King Xue anak ini selalu blak-blakan. Kami tentu saja tidak akan menyalahkannya. Kalian berdua saudari, sungguh kebanggaan keluarga mau kami. Dengan sumber daya ini, kita pasti bisa menyelesaikan krisis keluarga. Lebih dari itu, keluarga mau kita dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kabar baik. Ketua Agung, sebuah surat telah tiba dari Akademi Landing. Nona Mo Kingxi telah diterima sebagai murid inti Akademi Lanting. Seorang murid istana dalam. Memasuki istana luar saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Memasuki istana dalam ditakdirkan untuk kebesaran. Ini melampaui benua Yongxi. Melampaui semua keluarga papan atas. Surga memihakku. Keluarga mau kita pasti akan menjadi keluarga terkemuka di benua Yongxi. Akademi Lanting. Setelah diterima, kau mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Kingxi, kau harus tampil baik di akademi. Kau harus membawa lebih banyak manfaat untuk keluargamu kita. Ya, Sebuah surat dari Akademi Lanting. Kau telah diterima sebagai murid istana dalam. Ya. Satu hal lagi. Bicaralah. Orang yang kau cari telah ditemukan. Dimengerti.
Yezuan. Kali ini, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. 8 seni kehancuran, 99 siklus. Hadiah senjata diaktifkan. Roh tombak. Roh tombak. Bukankah itu berarti aku bisa mengolah tombak dan tubuh? Teman lama, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kita berkelana bersama. Selama tombaknya tetap ada, aku tetap ada. Menghancurkan hukum. Aku sendirilah yang tertinggi. Nama yang bagus. Senjata dewa turun. Tetua. Apakah kau merasakannya barusan? Ini adalah aura senjata dewa. Temukan dengan sekuat tenaga. Jangan tanggung-tanggung. Dapatkan dengan segala cara. Sekarang, memiliki yang terdepan dari 100 senjata adalah ubi panas. Dari 3 keluarga besar Binwa Yunxi, aku telah menyinggung 2. Aku takut. Semakin cepat aku mati semakin baik. Aku harus mencari pendukung. Yezuan. Aku sangat menyesal. Penerimaanmu telah dicabut. Aku mengerti. Tapi tetua, sebenarnya sekarang, Yezuan. Sebelum lumpuh kau memang mempesona. Tidak berlebihan untuk mengatakan, di seluruh benua Yongxi, tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi itu semua masa lalu. Sekarang kau, bahkan tidak memenuhi syarat untuk Akademi Lanting. Tidak memenuhi syarat. aku harus kembali ke Akademi Lanting. Guru, Tolong jaga aku di akademi. kenapa kau di sini? Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Yesuan, jika kau ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicara lain hari. Kau harus kembali sekarang. Karena kau di sini. Mari kita perjelas. Jadi aku tidak perlu kembali. Kau Yesuan, Aura yang begitu kuat. aku bertanya padamu. Sudah cukup melihatnya. Aku Yezuan. Dan kau? Aku dari Akademi Lanting. Mentor Kingxi, aku datang ke sini kali ini hanya untuk menjemput Kingxi kembali. Adapun kau kusarankan kau meninggalkannya. Jangan menjadi batu sandungan di jalannya ke depan. Guru Yesuan diam. Ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku batu sandungan di jalan Kingxi? Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tapi kau tidak boleh buta. Kau harus tahu bahwa Kingxi memiliki fisik yang istimewa. Kecepatan kultivasinya di luar imajinasimu. Begitu kami tiba di akademi, aku pasti akan bisa mendapatkan yang terbaik, sumber daya kultivasi untuknya. Pada saat itu, murid utama akademi niscaya adalah dia, dan kalian berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi apa? Memaksa diri kalian untuk bersama hanya akan membuatmu lebih sakit. Mungkin kau belum menyadarinya sekarang, tetapi ketika jarak antara kalian semakin lebar, kau akan menemukan bahwa perbedaan ini akan menyiksamu tanpa batas. Tidak hanya itu, Kingxi cantik dan berbakat. Begitu dia tiba di akademi, dia pasti akan menyebabkan sensasi. Jumlah orang yang mengejarnya di akademi tak terhitung jumlahnya. sebenarnya aku juga tidak buruk. Tidak tahu maka tidak sakit. Bahkan murid luar akademi, ketika mereka tiba di benua Yunzaimu, masih bisa menjadi tokoh terkemuka. Jika kalian berdua bersama, itu bukan hanya rasa sakit, itu akan lebih dari itu. Kau akan mati. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku juga tahu bahwa kau sebenarnya bukan orang jahat. Tapi cinta tanpa dasar materi hanyalah omong kosong. Kingxi, setelah menjadi murid utama akademi, akan pergi ke alam semesta segala dharma untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10 tahunan akademi. Pada saat itu, dia akan dilihat oleh lebih banyak kekuatan besar dan dikejar oleh lebih banyak pemuda yang luar biasa. Singkatnya, Kingxi akan menjadi semakin luar biasa. Sementara tidak peduli seberapa keras kau berusaha,
Kau hanya akan menjadi katak dalam tempurung, tidak dapat naik di atas massa. Aku cukup belak-belakan. Aku selesai. Kau bisa pergi. Tunggu. Aku tidak punya temperamen terbaik. Mengolah tombak dan tubuh. Tuan Muda Ye, lupakan apa yang baru saja kukatakan. Izinkan aku untuk mengulanginya. Tuan Muda Ye, jadilah muridku. Kau dan Kingxi menikah di sini. Aku akan menjadi saksimu. Siapa yang berani keberatan, aku akan mengebirinya sekarang juga. Wanita ini benar-benar tak tahu malu. Itu pergantian yang cepat. Guru, aku tidak bilang aku ingin menikahi Yesuan. Baiklah. Baiklah, aku setuju. Kau bahkan tidak meminta persetujuanku. Kingxi, mulai sekarang Yesuan adalah rekan daumu. Kalian berdua harus saling menjaga. Jangan khawatir, Guru. Mulai sekarang, tidak ada orang luar yang bisa menggertak istriku. Yesuan, kau, Kingxi. Lihat anak ini Yesuan, anak orang kaya. Lihat tombak perak di tangannya. Itu artefak dewa di antara artefak dewa. Kekuatan Tuan Muda yang luar biasa. Kita tidak akan rugi kali ini. Tapi, sebagai gurumu aku pernah mengalami ini. Dengarkan aku, kau tidak akan salah. Selain itu, bisakah kau jujur mengatakan kau tidak punya perasaan pada anak ini? Aku tidak. Tuan Muda Ye, aku selalu mengatakan apa yang kupikirkan. Kami menghargai karaktermu. Mulai sekarang Kingxi dalam perawatanmu. Wanita ini, ketika dia berbohong, wajahnya tidak berubah, jantungnya tidak berdetak kencang. Mentor Nan Kiao, aku punya 2 permintaan. Baiklah, aku setuju. Beritahu aku. Hal pertama adalah, ketika aku di benua Yunxi, aku menyinggung 2 dari 3 keluarga besar. Kalau begitu aku akan mengunjungi keluarga Gongsun dan Jujie. Siapapun yang tidak patuh akan kubunuh. Apa hal kedua? Aku butuh mentor Nan Kiao untuk pergi ke kerajaan Nalan dan melindungi sekte bela diri ilahi. Baiklah. Bocah kecil, denganmu di sekitar sini, sekte bela diri ilahi pasti akan menjadi sekte tingkat atas di alam semesta segudang dharma. Terima kasih, mentor. Yesuan, akademi ini berbeda dari dunia luar. Ia memiliki aturannya sendiri. Setiap orang harus mengikuti prosedur operasi rahasia. Jika kau melanggarnya, bahkan dekan akan dihukum. Kau harus ingat ini. Jangan khawatir. Tadi malam aku menghafal peraturan akademi. Aku tak akan pernah melakukan hal yang melanggar aturan. Ketua Hong, Yesuan, apa yang kau lakukan di sini? saya di sini untuk mendaftar. Aku tidak cukup jelas sebelumnya. Pendaftaranmu telah dicabut. Segera pergi. Saya sekarang murid mentor Nan Kiao. Omong kosong. Mentor Nan Kiao adalah salah satu dari 3 mentor hebat akademi. Jika kau terus begini, jangan salahkan aku jika aku kasar. Ketua Hong, saya menghormati Anda sebagai tetua. Jadi saya bersikap sopan. Saya bilang saya murid mentor Nan Kiao. Anda langsung mengambil kesimpulan tanpa penyelidikan. Omong kosong yang terang-terangan. Agak terlalu gegabah, bukan? Lagi pula meskipun bukan. Tidak bisa. Saya masih bisa berpartisipasi dalam ujian masuk hari ini. Baiklah. Kau bilang kau murid mentor Nan Kiao. Apakah kau punya tanda pengenal darinya? Mentor Nan Kiao tidak memberiku tanda apapun. Bocah brengsek, kau anggap akademi ini apa? Mengumbar kebohongan seperti itu di sini. Percaya atau tidak, aku bisa mengalahkanmu sekarang juga. Biarkan akademi yang menanganinya. Saya sudah bilang, mentor Nan Kiao, dia tidak pernah memberiku tanda apapun. Apakah saya atau bukan? Anda bisa mencari tahu dengan bertanya. Kurang ajar. Kau anggap mentor Nan Kiao apa? Jika semua orang sepertimu mengaku sebagai muridnya, apakah kita harus bertanya kepada setiap orang? Kurasa kau hanya mencoba bermulut manis. Saya pikir Anda sengaja menipu saya. Menggunakan semacam tanda sebagai alasan. Orang tua. Yesuan, jangan gegabah. Benar-benar ada token. Kalau begitu aku. Mungkin kemarin terlalu terburu-buru. Dan guru lupa memberikannya padamu. Ini omong kosong. Bocah brengsek, apa kau tahu Akademi Lanting itu tempat seperti apa? Beraninya kau mencoba tipuanmu di sini. Seseorang, tangkap dia. Tunggu.
Tetua Hong. Maaf. Saya gegabah. Bagus. Melihat penyesalanmu dan sikap tulusmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Sekarang cepat pergi. Tetua Hong. Bahkan jika saya tidak punya tanda, saya masih memenuhi syarat untuk ujian kan? Bocah brengsek. Benar-benar tak tahu malu. Benda tak berguna tanpa dantian. Namun kau masih bermimpi untuk terbang ke langit. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu agar dunia luar tidak mengatakan akademi kita menilai buku dari sampulnya. Ambil ini. Sebarkan teknik kultivasimu. Entah kau jenius atau bodoh. Kita akan segera melihatnya. Apa kau menyerah sekarang? Seekor gagak ingin menjadi burung Phoenix. Pergi cepat. Jangan ganggu peserta ujian lainnya. Tetua Hong, Ada apa Nona Kingsley? Tetua. Apakah ini giok pengujian roh, khusus untuk kultivator spiritual? Nona Kingsley. Pertanyaan itu agak berlebihan. Jika bukan untuk para kultivator spiritual, apakah mungkin itu dimaksudkan untuk orang cacat, seperti Yezuan? Tetua, aku sarankan kau memilih kata-katamu dengan hati-hati, agar kau tidak menampar diri sendiri dan membuat keributan. Nona Kingsley. Meskipun kau adalah murid mentor Nan Kiao, saya adalah tetua akademi ini. Dan masih bisa mendisiplinkanmu atas namanya. Kusarankan kau untuk menunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Tetua Hong, kaulah yang kurang wawasan. Menggunakan giok pengujian roh pada seorang kultivator tubuh. Tidakkah kau malu? Kultivator tubuh. Nona Kingsley. Kau baru saja tiba. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Membuat pernyataan berani seperti itu di hari pertamamu tidak akan bermanfaat untuk masa depanmu di sini. Manusia tak tahu diuntung jika kau merusak reputasimu hari ini. Sumber daya kultivasimu di masa depan kemungkinan akan bergantung pada belas kasihan pria. Bagaimana? Nona Kingsley dirawat di rumah sakit, bukan untuk kultivasi. Apakah untuk memilih suami kaya? Tetua Hong, saya bilang, saya seorang kultivator tubuh. Kau adalah seorang kultivator tubuh. Tahukah kau apa itu kultivator tubuh? Bagaimana spesies itu ada? Jangankan benua Yongxi, bahkan seluruh alam semesta Wanfa, kultivator tubuh sangat sedikit. Tetua Hong, saya benar-benar seorang kultivator tubuh. Sejak saya lumpuh, saya mulai kultivasi tubuh. Tubuh saya sekarang sangat kuat. Saya dapat menahan pukulan Anda tanpa cedera. Jika Anda tidak percaya, Tetua Hong, ayo coba. Yesuan, apa kau gila? Diam di tempat, jangan bertindak sendiri. Nah, kurasa kau ingin pamer. Apa kau gila? Meskipun aku belum pernah melihat kultivator tubuh, tapi bagaimanapun aku berpengetahuan luas. Kultivator tubuh memang lebih kuat daripada mereka yang levelnya sama. Tapi kau bilang kau bisa menahan pukulanku. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Apakah itu mimpi orang bodoh? Sekali coba akan terbukti. Bagus. Aku tidak akan menindas yang muda. Aku akan menurunkan realmku ke peringkat kelima. Aku hanya akan menguji kekuatanmu. Jika kau benar-benar seorang kultivator tubuh, akademi kami tentu saja akan menerimamu. Mencari kematian. Yesuan, Omong kosong macam apa kultivator tubuh? Aku hanya menggunakan 2 bagian kekuatan Dao. Kekuatan untuk mengalahkanmu seperti ini. Memalukan. Ambil untuk perawatan. Kau berani menyentuh dantianku. Yesuan, apa yang kau lakukan? Kau berjanji padaku, kau tidak akan melanggar aturan. Sekarang, kau telah melukai tetua dengan serius. Kau akan dikeluarkan dari akademi. Saya tidak peduli siapa dia. Menindas saya adalah satu hal. Menghina Anda tidak diperbolehkan. Apakah dia takut aku akan diintimidasi?
Yeshuan, kau dalam masalah besar. Guru, Guru, kau masih ingat aku gurumu? Kingsi kau masuk akademi dulu. Ya, bela diri. ya, itu dia. Guru lihat, beberapa tulang rusuk saya patah, organ dalam saya terluka. Berhenti bermain-main. Dalam 3 hari, saya akan dipromosikan ke peringkat ke-8. Lalu, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Saya bisa menghancurkan mereka yang satu peringkat lebih tinggi. Bisa melawan. Apa maksudnya? Katakan saja. Saya tak terkalahkan dalam kompetisi 10 tahun. Mereka bisa melakukan sesuka hati. Di Akademi Lanting, beraninya kau melukai seseorang, mencari kematian. Pergi dari sini. Guru Nantiao. Dia melukai seorang tetua akademi dengan parah. Ini adalah pelanggaran berat. Apa kau yakin ingin melindunginya? Siapa bilang aku melindunginya? Apakah kau mengatakan orang lain diizinkan untuk melukai muridku, tetapi muridku tidak diizinkan untuk membela diri? Ini disebut membela diri. Dia hampir memukul pria itu sampai mati. Tepat. Guru Nantiao, apakah kau menyaksikan kejadiannya? Tentu saja aku tidak. Kalau begitu, tolong minggir Guru Nantiao. Aku harus membawanya ke aula penegakan untuk menunggu penghakiman. Tunggu. Jelaskan dirimu. Kalian berdua ada di tempat kejadian. Coba saya tanya, bukankah Tetua Hong yang menyerang lebih dulu? Memang benar. Tapi, Lihat, dia jelas menyerang lebih dulu. tidakkah? Membalikan keadaan, tak tahu malu. Pencapaian terbuka, cangkang fana ini dapat dibuang. Hadiah, keahlian tingkat surgawi proyeksi jiwa. Jiwa yang tak mati hidup selamanya. Komentar resmi adalah yang paling mematikan. Bagaimana saya tidak tahu malu? Aku akan membawa muridku dan pergi. Kalian semua tangani ini. Zianan, aku benar-benar memanjakanmu. Kepala sekolah, Kepala sekolah, Yeshuan, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. tidak apa-apa, saya punya cara. Guru, saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya akan bicara dengan kepala sekolah. anak baik, terhormat Maman. Kepala sekolah, bolehkah saya bicara dengan Anda secara pribadi? Ini adalah akar spiritual tingkat tertinggi. Kau bajingan. Apa kau mencoba menyuapku? Kupikir kau pria yang benar dan terhormat. Tapi kau, Kepala sekolah, saya bisa memimpin akademi dalam kompetisi besar 10 tahun dan menjamin kemenangan. nah, tahukah kau bahwa mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi agung 10 tahun adalah para jenius terbaik dari semua dunia di seluruh alam semesta Myriad Dharma. Akademi kita selalu berada di bawah. Dalam kompetisi ini, apa yang membuatmu berpikir? Saya akan menerobos ke alam Taizuan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu percaya DRAE di depanku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku tidak akan menuntut kemenangan. Tapi jika kau bisa mencapai 10 besar hal hari ini, sebagai penebusan atas tindakanmu. Baiklah, Kata-kata pria sejati adalah ikatannya. janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Kepala sekolah, hari ini memang Tetua Hong yang menyerang lebih dulu. Dia juga menghina tunangan saya. Tindakan saya murni membela diri. Aku mengerti. Kejadian hari ini, memang Yezua bertindak untuk membela diri. Kau, bawa Tetua Hong turun untuk disembuhkan. Ya, Apakah itu saja? keputusanku. Kapan giliranmu menginterogasiku? Bawa muridmu pergi dari sini. Ya, Guru.
melapor kepada Tuan Muda. Tetua Hong gagal menghentikan Ye Zuan. Dia masuk akademi. Rencana kita ke depan. Bukankah itu akan sulit dijalankan? Baiklah. Karena dia di sini, mari kita terima. Dia masuk akademi. Sekarang dia dilindungi akademi. Kalau begitu di masa depan, jika kita ingin melenyapkannya sepenuhnya, bukankah itu akan lebih sulit lagi? Bantu aku menyebarkan berita. Katakan saja Ye Zuan tinggal di kediaman yang sama dengan Mo Qingxi. Rumor itu pasti akan semakin kuat. Lalu akan menjadi Ye Zuan dan Mo Qingxi tinggal bersama. Aku yakin ada orang bodoh pasti akan mencari masalah dengan Ye Zuan. Cara cerdik untuk meminjam pisau untuk membunuh. Tuan Muda yang brilian. Guru, apakah kau mencoba memanfaatkan aku? Dalam mimpimu. Oleskan obatnya sendiri. Jadi kau yang memberiku The obat film guru. was Kau pikir kau ingin translated berkultivasi and denganku? narrated by M. Apa? Media. Apa yang kau pikirkan? Aku gurumu. Apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Nah, harus kukatakan, kau sangat menarik bagi wanita. Setelah identitas kultivasi gandamu terungkap, aku khawatir wanita yang tak terhitung jumlahnya akan tergila-gila padamu. Saya tidak tertarik dengan itu. Karena saya punya tunangan. Ye Xuan, aku datang kali ini untuk memberitahumu satu hal lagi. Dalam beberapa hari ke depan, kau mungkin berada dalam masalah. Apakah seseorang sengaja menargetkanku? Kau tahu, Aura orang ini sangat familiar. Sangat pandai menyembunyikan diri. Meskipun saya tidak bisa merasakan siapa dia, tapi Tetua Hong pasti dimanfaatkan olehnya. kau cukup pintar. Namun, aku mendengar desas-desus bahwa kau dan Qingxi tinggal bersama. Kau perlu tahu, dengan fisik dan bakat Qingxi, kau sudah menjadi pusat perhatian. Kau, Ye Zuan, keluar kau dari sini. Ye Xuan, orang ini sangat berbakat. Dia juga berada di tahap awal alam Taisuan. Para kultivator roh itu bukan tandingannya. Sebaiknya jauhi dia dulu. Setelah kau menerobos, lalu hadapi dia secara langsung. Jika saya tidak bertarung hari ini, semua orang akan mengira saya mudah ditindas. Akan ada orang yang terus-menerus melecehkanku. Saya tidak peduli siapa dia. Persetan dengannya. Lebih baik melempar satu pukulan daripada menerima 100. Tidak heran anak ini bisa menarik Qingxi. Dekan, Anak ini berhati baik. Bakatnya juga cukup bagus. Seorang jenius sejati. Hanya sedikit terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. urat spiritual tingkat tertinggi. Dekan ini untukku. Aku sangat malu. Kuberi kau lihat ini. Inilah yang anak itu gunakan untuk menyogokku. Apa? Suap. Anak itu cukup kaya. Begitu kaya namun dia tidak menghormati gurunya. Sebaliknya dia mulai dengan menghormati kakek gurunya. Anak itu cukup cerdik. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Apa intinya? Jangan pura-pura bodoh denganku. Maksudku adalah, kau harus lebih mendisiplinkannya. Bimbing dia ke jalan yang benar. Bibit yang bagus. Jangan sia-siakan. Ya guru, Muda dan sembrono. Percaya diri itu bagus. Percaya diri yang buta adalah sebuah masalah. Semoga kali ini, dia akan belajar dari kesalahannya. dekan. Bakat Ye Xuan. Lebih dari itu. Kau akan melihatnya sendiri, dekan. Ye Zuan. Keluar dan mati. Siapa yang begitu tidak sopan? Menggonggong seperti anjing. Kau Ye Zuan. Aku. Ini pendatang baru Ye Zuan kan? Ya. Menyinggung seorang tetua tepat setelah mendaftar. Hari-harinya ke depan tidak akan mudah. Hari-hari apa ke depan? Ku dengar. Ye Zuan dan Mo Qingxi ini diam-diam kawin lari. Jadi kau dan Qingxi tinggal bersama. Sepertinya kau mengakuinya. Aku ingin menandatangani kontrak hidup atau mati denganmu. Jika kau laki-laki, tanda tangani kontrak hidup atau mati. Hidup dan mati.
Berhenti. Berhenti. Kau mengerahkan segalanya? Apa lagi? Baiklah. Aku menyerah. Kau punya keahlian bagus. Tapi kau tidak berpikir. Selalu dijadikan pion. Kau pikir kau lugu. Yeshuan. Pertunjukan yang bagus. Kau yang melakukan ini. Kau membunuh Yeshuan. Jangan fitnah aku. Instruktur Nan Qiao. Kematian Yezuan disebabkan oleh Shu Qinchan. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Dan siapa kau? Mengapa kau di sini? Dekan Han. Aku seorang pil immortal. Seorang pil. Ming Fen. Aku pernah mendengar tentangmu. Sebagai murid baru di akademi, masa depanmu tak terbatas. Tapi kau di sini bukan hanya untuk memamerkan statusmu kan? Seperti yang diharapkan dari seorang dekan, benar-benar perseptif. Anda mengenaliku bahkan dengan topeng. Dekan Han. Sekarang Yezuan sudah mati. Aku akan mengambil tubuh puncak alam kesengsaraan ini dan memurnikannya menjadi boneka. Ini dapat dianggap di tanah benua Yongxi sebuah prestasi perintis. Tapi jika kau tidak memurnikannya, bukankah itu akan sia-sia? Pergi dari sini. Kau pertama kali menghasut tetua Hong melawan Yeshuan. Dan sekarang kau ingin menjadikannya boneka. Akan kucabuti kulitmu hidup-hidup. Instruktur Nan Qiao. Kau harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Kau, Nan Qiao. Han Rui. Jika kau setuju dengan ini hari ini, aku juga akan berurusan denganmu. Aku gurumu. Tidak bisakah kau memberiku sedikit muka? Memurnikan boneka bertentangan dengan tatanan alam. Ini tidak boleh dilakukan. Kau harus pergi. Baiklah. Tapi Dekan Han, aku punya satu hal lagi. Ada apa? Instruktur Nan Qiao, dia telah melindungi sekte bela diri ilahi karena Yezuan, tapi sekarang Yezuan sudah mati. Tidak perlu bagimu untuk melindungi sekte bela diri ilahi untuk mayat apa gunanya? Apa yang kau coba lakukan? Aku hanya ingin menyelesaikan dendam pribadi dengannya. Dekan Han, di alam semesta segala dharma ini, seorang pil immortal yang hidup dibandingkan dengan mayat dingin, mana yang lebih bermanfaat bagi akademi? Kurasa itu sudah jelas. Tapi, Aku tidak setuju. Nan Qiao, Tuan, Yeshuan jelas menang barusan. Jude Qincang juga mengakui kekalahannya. Itu Jude Qincang yang tiba-tiba menghabiskan semua kekuatan spiritualnya untuk menyerang Yeshuan secara diam-diam. dia pantas mati. Rasakan itu. Jangan bilang kau tidak terlibat. Instruktur Nan Qiao. Kau butuh bukti untuk mendukung tuduh Ain Mu? Kau, Baiklah. Tuan. Yeshuan mendengarkanmu dan menunjukkan belas kasihan. Itu sebabnya dia disergap oleh penjahat. Hari ini kau harus memberiku jawaban. Instruktur Nan Qiao. Ini adalah dunia yang keras. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena tidak cukup tegas. Kau masih bilang kau tidak melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu. Aku hanya merangsang potensi Shu Qinchan. Siapa yang tahu Yezuar begitulah. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan kurangnya kekuatannya. Tapi ngomong-ngomong, Instruktur Nan Qiao, apa kau benar-benar akan mengabaikan mayat dingin dan kepentingan akademi? Baiklah. Masalah ini sampai di sini saja. Nan Qiao menjaga Yezuan dengan baik. Masukkan nama Yezuan ke dalam aura ketenaran. Guru, Tidak hanya itu, tapi kau seharusnya tidak lagi melibatkan dirimu dalam urusan kerajaan alam. Fokuslah untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi agung 10 tahun. Guru, Yeshuan.
Guru, siapa itu? Kingxi, kau belum sebanding dengannya. Katakan padaku siapa itu. Keluarkan perintahnya. Seluruh sekte bela diri dewa akan dipenggal untuk dipajang di depan umum. Ya. Aku akan membalaskan dendammu. Nona Kingxi, kau harus mendengarkan Nankiao, kata-kata mentor. Jadi itu kau. Tanda tangani kontrak hidup dan mati. Mengapa aku harus menandatanganinya? Kalian para pria, semua menginginkan tubuh rohku bukan? Tanda tangani jika aku kalah. Kau bisa memilikinya. Karena kau begitu bersemangat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Nona Kingxi, kau bukan tandinganku. Jika kau tunduk padaku sekarang, bagaimana kalau kita menjadi pasangan surgawi? Kurang ajar. Mo Kingxi, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jika kau setuju menjadi pendamping Daoku, aku akan mengampuni hidupmu. Omong kosong sekali. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang. Bukankah kita seharusnya punya anak? Kau mau kemana? Yesuan, Kita bicara nanti. Bagaimana mungkin? Kembali dari kematian. Artefak ilahi. Sepertinya aku mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Yesuan, hari ini, aku akan membuatmu kehilangan wanita yang paling kau cintai. Kau juga akan binasa. Artefak ilahi ini akan kusimpan untukmu. Feng Hokiman. Mati. Tunggu suamiku kembali. Kita akan punya anak bersama. benarkah? Guru. Tolong jaga Kingxi. Baiklah, Aku ada urusan. Meng Wanqiu, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menentangku. Demi orang sial yang tidak berguna, kau tidak mau mendengarkan. kau kaisar anjing. Jelas kau yang melanggar aturan. Yesuan memenangkan kompetisi. Hadiah itu memang miliknya. Tercela dan tak tahu malu. Kau masih ingin aku bergabung dengan cara jahatmu dalam mimpimu. Kurang ajar. Beraninya kau memfitnah tuanmu dengan kata-kata tasaan yang menentukan aturan. Uang mengubah aturan. Kau tidak punya kekuasaan atau uang. Aturan dibuat khusus untukmu. Kerajaan Nalan adalah wilayah kekuasaanku. Aturanku adalah aturannya. Apa hakmu untuk menentangku? Aku menghina. Dengan visi terbatasmu, kerajaan Nalan akan segera jatuh. Kau takkan lama lagi menjadi kaisar. Omong kosong. Biar ku katakan padamu. Yesuan belum mati. Tapi, Apa katamu? raja ini berkata, Yesuan belum mati. Hanya saja hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur adalah menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan lari. Mustahil. Dia bukan orang seperti itu. Bodoh kau. Biar ku katakan padamu. Yesuan pertama pergi ke keluarga mau untuk menjadi anjing penjaga. Lalu dia menggunakan kata-kata manisnya untuk menipu putri tertua keluarga Mo. Setelah itu,
memanfaatkan koneksi keluargamu. Dia masuk Akademi Lanting. Biar aku jelaskan begini supaya kamu mengerti. Setelah masuk akademi ini, setelah meninggalkannya, dia akan menjadi hegemon. Itulah yang dilakukan orang pintar. Kau bohong? Kau tak akan percaya sampai kau melihat peti matinya, kan? Lihat dengan jelas sekarang. Sekarang Yezuan sudah berada di puncak peringkat ke-6. Mengapa dia tidak kembali? Kerajaan Nalan membantumu. Karena dia di luar sana sedang menaiki tangga sosial. Aku tak perlu mengatakan apapun lagi, Kal. Kalian idiot. Dia di luar sana sedang bersenang-senang. Sementara kalian di sini memikirkan untuk berjuang demi orang lain. Kata orang penjahat mati, karena terlalu banyak bicara, aku tak akan bicara lagi. Aku akan membunuhmu. Binatang, kau belum mati. Yeshuan, Anjing tua. Kau belum mati, jadi bagaimana mungkin ayahku mati? Hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur iblis. Kau belum sepenuhnya mati. Aku ceroboh. Maafkan aku.